Mbak. Ya. Halo. Ya. Masuk ya. Yap. Bang, sorry bang. Dari samping dulu. Gue juga di belakang bang. Penyidik dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. AG yang berusia 15 tahun merupakan anak masih di bawah umur dan kemudian berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyatakan ada unsur perencanaan aniaya dan peran AG diduga sebagai turut serta dalam kasus penganiayaan David Ozora pada tanggal 20 Februari lalu di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan saat ini berkas dari tersangka AG telah diserahkan ataupun dilimpahkan pada saat ini ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini Polda Metro Jaya melimpahkan anak berkonflik dengan hukum atau AG yang terlibat kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. Sebelumnya berkas AG sempat dikembalikan ke penyidik karena belum lengkap. Penyerahan tahap 2 ini akan mengikuti ketentuan Undang-Undang Anak sesuai dengan status AG saat ini. Sebelumnya polisi menyebutkan berkas anak AG sudah lengkap atau P21. Pelimpahan AG atau pelimpahan berkas AG yang berstatus anak yang berkonflik dengan hukum serta barang bukti dilakukan polisi ke Kejari Jakarta Selatan. Berkas perkara pelaku anak berkonflik dengan hukum AG sebelumnya sudah diterima oleh Kejaksaan dan telah dikembalikan ke penyidik Polda Metro Jaya karena belum lengkap. Bila telah lengkap, AG akan segera menjalani persidangan. Sementara itu, untuk tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas, Kejaksaan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Sebelumnya AG dikenakan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan sebelumnya juga penyidik dari Polda Metro Jaya mengenakan pasal 355 ayat 1 Jungto pasal 56, subsidiar pasal 354 ayat 1 Jungto pasal 56. Dalam Undang-Undang KUHP bahwa pasal 355 ini merupakan pasal penganiayaan berat yang disertakan dengan perencanaan. Dalam pasal ini tentu peran AG terdapat turut serta dari kasus penganiayaan terhadap David Ozora pada 20 Februari lalu. Polisi sebelumnya melalui Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyatakan adanya peran dari AG untuk membujuk terhadap korban David bertemu pada malam hari di Pesanggerahan pada tanggal 20 Februari 2023 yang berakhir pada penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Mario Dandi sempat melakukan rekonstruksi pada beberapa pekan lalu bagaimana perencanaan yang dilakukan untuk menganiaya oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Sebelumnya juga dalam program Rosi di Reskrimum PMJ atau Polda Metro Jaya menyatakan adanya unsur perencanaan beberapa kali atau beberapa minggu sebelum Mario Dandi bertemu dengan David, dan ini dilacak melalui digital forensik, percakapan melalui telepon ataupun dari chat WhatsApp. Kami telah terhubung dengan jurnalis Renata Panggalo yang saat ini berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Renata, bagaimana proses pelimpahan berkas dari tersangka AG ini di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan?
Ya, selamat siang. Baru saja kita saksikan tadi bersama-sama AG, pelaku ataupun anak yang berkonflik dalam hukum dalam kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi, yang dimana tadi tiba sekitar pukul 12:30. Tidak begitu lama tadi sesampainya mobil penyidik Polda Metro Jaya tiba, AG langsung kemudian dibawa masuk ke dalam gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian dilakukan penyerahan tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Memang sebelum kedatangan AG juga sebelumnya sekitar pukul 11:45 tadi siang, penyidik Polda Metro Jaya ada 3 orang yang datang terlebih dahulu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan membawa beberapa kardus yang diduga berisi berkas yang akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini masih kita tunggu proses penyerahannya seperti apa. Memang kalau setelah penyerahan berkas seperti ini, tahap selanjutnya tentu adalah kapan kemudian sidang akan diselenggarakan. Memang ini informasinya belum kita ketahui dan masih akan kita terus gali kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian. Renata, untuk saat ini berarti berkas telah lengkap atau P21, dan sebelumnya apakah bila Anda tadi menyampaikan bahwa mungkin akan melakukan persidangan dalam waktu yang belum juga ditentukan, namun bagaimana nanti mekanisme persidangan karena mengingat AG ini masih di bawah umur dan juga dikenakan pasal terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan atau berkonflik dengan hukum? Ya, tentu memang AG ini yang juga sudah ditetapkan sebagai pelaku ataupun anak yang berkonflik dengan hukum sejak awal penyelidikan kasus penganiayaan terhadap David Ozora, dirinya sudah menerima perlindungan begitu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian nanti pada saat sidang rencananya akan dilindungi juga oleh Balai Pemasyarakatan, yang dimana memang sebagai anak yang berkonflik dalam hukum sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nantinya proses hukum ini AG akan dilindungi oleh Balai Pemasyarakatan. Selain itu juga memang sudah tentu ditentukan begitu ya, kalau anak yang akan masuk ke dalam proses peradilan ini tentu sidangnya nantinya akan berjalan secara tertutup, sehingga nanti kita nantikan bagaimana kemudian pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan mekanismenya. Tapi sejauh ini memang kalau kita perhatikan dari Undang-Undang Perlindungan Anak, AG nantinya akan diberikan perlindungan dari Balai Pemasyarakatan dan nantinya sidang akan diselenggarakan secara tertutup. Demikian. Ya, Renata, untuk saat ini apakah sudah ada informasi untuk penahanan yang dilakukan terhadap AG ini, terutama tadi Balai Pemasyarakatan terhadap Anak, apakah sudah ada informasi dari Kejaksaan untuk terkait dengan penahanan terhadap tersangka AG atau anak yang berkonflik dengan hukum? Iya, memang kalau yang kita ketahui sampai sekarang AG tidak ditahan di tahanan gitu seperti Mario Dandi ataupun Shane Lucas, tetapi ia ditahan di LPKS, yang dimana ini sudah sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai anak yang berkonflik dalam hukum ini akan ditahan begitu di LPKS, tetapi setelah pelimpahan berkas ini tentunya masih ada peluang untuk terjadi perubahan, tetapi kemungkinan besar kalau kita mengacu lagi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak begitu ya, memang anak yang berkonflik dalam hukum ini masih akan terus ditahan gitu di LPKS. Ya, untuk Renata, tentu kita mengetahui bahwa tersangka utama yakni Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Saat ini seperti apa informasinya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan berkas ataupun juga dari penyidik? Karena kita mengingat bahwa tentu peran serta dari AG ini yang cukup minim, di mana AG ini adalah peran yang membujuk pada saat itu terhadap David untuk bertemu dengan Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Ya, untuk 2 tersangka lainnya ini memang proses penyidikan masih terus berlanjut, karena memang kalau yang kita ketahui dari keterangan Kepala Kejati DKI Jakarta, Reda Mantovani, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP
untuk para tersangka kasus penganiayaan David Ozora ini sudah diterima oleh Kejati DKI Jakarta. Yang selanjutnya nanti pihak kepolisian juga memang sedang memeriksa beberapa saksi-saksi lainnya untuk memperkuat dugaan perencanaan penganiayaan. Tetapi memang sejauh ini informasinya paling anyar adalah SPDP ini sudah diterima oleh Kejati DKI Jakarta. Hingga saat ini apakah sudah ada informasi paling lama kapan berkas atau pelimpahan P21 atas tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas ini akan diserahkan oleh pihak penyidik? Ya, sejauh ini memang belum ada informasinya. Mengapa kemudian Agnes ataupun AG, anak yang berkonflik dalam hukum ini, lebih duluan berkasnya ini rampung atau P21 ini karena memang statusnya sebagai anak sehingga ini didorong segera untuk dilakukan peradilan begitu ya. Tetapi memang dua tersangka lainnya ini tidak dikategorikan sebagai anak namun sudah dewasa begitu ya, sehingga penyidikan masih terus berlanjut. SPDP sudah diterima oleh Kejati DKI Jakarta dan ini yang kita nantinya juga tentu akan menanti bagaimana kemudian prosesnya ini akan berjalan karena sejauh ini memang polisi masih terus menggali dugaan perencanaan penganiayaan seperti itu. Baik, hingga saat ini proses penyidikan terhadap tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas masih dilakukan dan saat ini P21 atau pelimpahan berkas tahap 2 tersangka AG telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih rekan Renata Panggalo dan saudara terkait dengan informasi terkini pelimpahan berkas tersangka AG anak berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan kami lanjutkan setelah jeda. Ya makanya ya, Renata standby doorstopnya gimana? Iksan aja gitu bilang. Udah, gue udah koordinasi juga kok. Iya. Tadi gue masih nggak nih nomor itu? Ya udah gitu aja kan. Iya. FTA. Buat nutupin persiapan dia. Belum mah. Nah, udah di kontak. Gimana ya? Udah telepon.
tadi pas dulu enggak, karena masih panas. Iya. Sepekan setelah ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, AG, teman dekat Mario Dendi, diperiksa Subdit Remaja Anak dan Wanita di Treskrimum Polda Metro Jaya Rabu kemarin. Selama pemeriksaan, AG mendapat pendampingan dari Balai Pemasyarakatan serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setelah diperiksa selama 6 jam, AG akhirnya ditangkap dan ditahan polisi. Perempuan berusia 15 tahun itu ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama 7 hari ke depan. Malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, ya, selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Selain alasan agar pelaku tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, polisi juga memiliki pertimbangan khusus untuk menahan AG. Pertimbangan penahanan itu ada yang namanya pertimbangan secara objektif dan subjektif. Jadi kalau objektif itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, subjektif itu dikhawatirkan untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan juga mengulangi terjadinya perbuatan pidana. Namun di sini juga ada pertimbangan-pertimbangan lain di mana penyidik beserta mitra kami melakukan penahanan di LPKS itu. Ya. Jadi ada pertimbangan khusus juga terhadap AG ini sebagai anak yang berkonflik secara hukum. Dia butuh pendampingan dan lain sebagainya. Kebetulan kan orang tuanya sakit dan lain sebagainya. Tak hanya AG, di hari yang sama, penyidik Polda Metro Jaya juga memeriksa Mario Dendi terkait kasus penganiayaan David Ozora. Kuasa hukum menyebut pemeriksaan tambahan ini untuk mendalami kronologi sebelum penganiayaan terjadi, termasuk peran dari teman AG yakni APA yang diduga memberikan informasi pertama soal AG dan membuat Mario marah. Pendalaman yang terkait juga keterangan yang sudah pernah diberikan yang lalu ya, terkait dengan kronologi. Iya. Ya ada sih satu keterangan yang ditambahkan lagi itu yang terkait dengan masalah penyampaian dari APA itu. Jadi ditanya lagi kan, sebenarnya awalnya siapa sih yang menceritakan? Dia menyampaikan bahwa yang menceritakan ya yang berinisial APA. Dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora, polisi telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Mario Dendi dan Shane Lucas. Keduanya saat ini ditahan di ruang tahanan Mapolda Metro Jaya. Sementara teman dekat Mario AG berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum alias pelaku anak. AG sendiri diduga berperan untuk menghubungi David dan mengajaknya bertemu sebelum peristiwa penganiayaan terjadi. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saat ini proses pelimpahan berkas dari tahap 2 P21 yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan saat ini telah dilakukan proses formal atas tersangka AG yang saat ini berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan sebelumnya juga dari informasi tim di lapangan bahwa berkas dari Mario Dendi dan juga Shane Lucas belum lengkap sehingga perlu dilengkapi lagi oleh pihak penyidik dari Polda Metro Jaya. Dan saudara, informasi terkini dari kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora akan kami hadirkan di program Sapa Siang yang akan hadir sesaat lagi. Saya Harjuno Pramundito pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.